Kalian pastinya sering dong bermain di lingkungan rumah bersama keluarga kalian. Nah, kalian tahu nggak bagaimana belajar di lingkungan rumah yang mengasihkan? Kalau kalian tertarik, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pastinya sehat dong. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Rizky sebagai fasilitator Lamperan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Kali ini kakak mengajak adik-adik untuk belajar materi tematik terpadu. Nah, kira-kira kalian tahu nggak materi yang kita pelajari? Yap, benar sekali. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita belajar materi yang berkaitan dengan kegiatan, yaitu kegiatan bermain di lingkungan rumah. Nah, buat apa sih kita belajar materi tematik bermain di lingkungan rumah? Nah, dengan belajar kali ini, kakak harap adik-adik dapat mengetahui pertama, pola irama sederhana, kedua, keberagaman benda, ketiga, variasi gerak non-lokomotor, keempat, penjumlahan dalam perkalian, 5, aturan yang berada dalam rumah. Adik-adik, tanpa disadari kalian itu banyak melakukan aktivitas yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, kalian tahu nggak kalau kegiatan pagi hari itu menimbulkan banyak manfaat positif, salah satunya dengan olahraga. Olahraga dapat menjaga tubuh kita dari berbagai penyakit. Pelajaran pertama kita mulai dengan pola irama. Nah, jadi ada yang tahu pola irama itu apa? Pola irama adalah panjang pendek bunyi pada lagu. Untuk mengetahui panjang pendek bunyi pada lagu, mari kita perhatikan lirik berikut. Nah, di bawah lirik terdapat garis panjang dan pendek. Nah, garis yang panjang dinyanyikan dengan panjang, sedangkan garis yang pendek dinyanyikan dengan pendek. Nah, sekarang kita dengarkan cara menyanyikan lagu tersebut. Setelah kita mengetahui panjang pendek nada, nah kita akan bermain perahu kertas. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut adalah permainan perahu kertas. Nah, kira-kira adik tahu nggak bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk bermain perahu kertas? Ya, benar sekali. Ini bahan yang pertama yaitu kertas, yang kedua ember, yang ketiga yaitu air. Nah, dengan 3 komponen itu kalian dapat mempraktekannya di rumah. Silakan mencoba, semoga berhasil. Dan selanjutnya kita akan belajar materi yang mengasah otak. Coba kalian tebak apa? Yap, benar sekali. Kita akan belajar pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika ini kita akan belajar materi penjumlahan berulang dalam bentuk perkalian. Nah, coba perhatikan cerita berikut. Ayah membeli 2 buah buku. Kemudian Benny juga membeli 2 buah buku. Nah, setelah itu kakak juga membeli 2 buah buku. Nah, sekarang berapa jumlah buku yang ada? Coba tebak. Nah, ya benar sekali. Coba kita selesaikan ya. Nah, kan yang membeli buku 3 orang. Ayah, Benny, dan kakak. Nah, masing-masing membeli 2 buah buku. Sehingga kita tulis 2 kali 3 dengan hasilnya 6. Setelah kita belajar materi matematika, alangkah baiknya kita refreshing dulu dengan mengenali benda-benda di sekitar rumah.
Yang pertama, meja. Meja digunakan untuk meletakkan suatu barang, misalnya buku. Yang kedua, kursi. Kursi digunakan untuk duduk. Ketiga, almari. Almari digunakan untuk meletakkan baju. Keempat, bola. Bola digunakan untuk bermain sepak bola. Kelima, sepeda motor. Sepeda motor digunakan untuk berpergian. Nah, itu contohnya keberagaman benda di rumah. Setelah kita berefreshing dengan mengenali benda-benda di sekitar rumah, nah kita akan belajar materi tekanan rendah dan kuat pada lagu. Nah, tekanan rendah pada lagu biasanya saat sedang kita berperasaan sedih, sedangkan tekanan tinggi pada lagu saat kita sedang senang, marah, dan bahagia. Nah, itulah contoh tekanan rendah dan tinggi lagi. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika yang mengasihkan tentunya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar materi perkalian dengan hasil yang lebih banyak lagi. Contohnya, Banu memiliki 10 kelereng. Kemudian ibu membelikannya 10 kelereng lagi. Yang terakhir, kakak membelikan 10 kelereng. Nah, berapa hasilnya? Coba tebak. Ya, benar sekali, hasilnya yaitu 30 kelereng. Nah, berjumpa lagi dengan pembelajaran olahraga. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak non lokomotor. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, itu adalah gerak memutar badan. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, itu adalah merupakan soal cerita. Nah, bayi membawa bola sepulang ia bermain sepak bola di depan rumah. Nah, kemudian ia menaruh bolanya di atas meja. Selang 10 menit, bayi mengambil buku dan duduk di atas kursi untuk membacanya. Nah, nanti kita disuruh untuk menyebutkan benda apa saja yang ada di dalam soal cerita. Ayo adik-adik, kita sebutkan benda apa saja yang ada dalam soal cerita tadi. Nah, yang pertama pastinya yaitu bola. Yang kedua, meja. Yang ketiga, buku. Yang keempat, kursi. Nah, itu tadi adalah benda-benda yang ada dalam soal cerita tersebut. Sekarang, kalian tahu nggak apa saja yang boleh dilakukan di dalam rumah dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam rumah? Yang pertama yang boleh dilakukan dalam rumah adalah membantu orang tua. Yang kedua, belajar. Nah, sekarang apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam rumah? Yang pertama, membuang sampah sembarang di dalam rumah. Yang kedua, berbicara kotor. Nah, itu contohnya yang boleh kita lakukan di dalam rumah dan yang tidak boleh dilakukan dalam rumah. Yuk, selanjutnya kita belajar materi yang lebih menarik lagi dengan mengetahui sifat-sifat benda yang ada di sekitar rumah. Yang pertama, air. Nah, air sifatnya mudah berubah karena termasuk zat cair. Yang kedua, batu. Batu sifatnya susah berubah karena termasuk zat padat. Nah, itulah contoh-contoh sifat benda di sekitar rumah yang kita ketahui. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat benda di sekitar rumah, kita akan belajar manfaat mematuhi aturan yang ada di dalam rumah. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, akan disayang orang tua. Yang kedua, menjadikan diri kita beraturan. Yang ketiga, tidak akan menyusahkan orang tua. Nah, itulah contoh-contohnya mematuhi aturan yang ada dalam rumah. Nah, setelah kita mengetahui manfaat mematuhi aturan dalam rumah, tidak adil bukan jika tidak mengetahui dampaknya. Nah, dampak dari melanggar aturan yang ada di dalam rumah yaitu yang pertama, akan dihukum orang tua. Yang kedua, hidup kita tidak beraturan. Yang ketiga, hidup kita menjadi tidak tenang. Nah, itulah contohnya. Nah, berjumpa lagi dengan materi olahraga. Nah, pada materi kali ini kita akan bermain simpai atau yang dikenal dengan hula hoop. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, itulah contohnya. Silakan mencoba di rumah dan mempraktekannya. Pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama, pola irama. Yang kedua, keberagaman benda. Yang ketiga, variasi gerak non lokomotor. Yang keempat, penjumlahan berulang dalam bentuk perkalian. Yang kelima, aturan yang berada dalam rumah. Nah,
banyak sekali yang kita pelajari. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.